Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April tahun 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah. Beliau terlahir dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad dalam kandungan, ayahnya pun meninggal dunia. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Di usia beliau yang ke-6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek pun wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, yang merupakan wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad SAW menikah di usianya yang 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun dan wafat di usia 63 tahun dikarenakan sakit. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang bisnis. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi, beliau terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis dan perdagangan. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, dan Shodiq, yaitu jujur oleh masyarakat sekitarnya. Perjalanan bisnis Nabi Muhammad dimulai dengan menjadi pedagang rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Beliau terkenal sebagai pedagang yang adil dan jujur dalam setiap transaksi bisnisnya. Meskipun terlibat dalam dunia bisnis, Nabi Muhammad selalu menjaga integritasnya, kejujuran, dan keadilan, sehingga beliau dihormati dan diandalkan oleh banyak orang. Perjalanan bisnis Nabi Muhammad mencerminkan kejujuran, keadilan, dan dedikasi terhadap kebaikan. Meskipun beralih dari kehidupan bisnis konvensional ke misi kenabian, nilai-nilai bisnis yang beliau terapkan tetap menjadi contoh bagi banyak orang dalam berbisnis dan hidup secara umum. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang dakwah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW dalam konteks dakwah mencakup sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan untuk membimbing umat dan menyebarkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa nilai-nilai utama, yaitu keteladanan, ketulusan dan kejujuran, pendidikan dan pembelajaran, ketabahan dan kesabaran, kepemimpinan sebagai pelayan, keterlibatan aktif dalam kehidupan umatnya, keterbukaan dan inklusivitasnya dalam menyampaikan dakwah, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap beragam lapisan masyarakat. Kepemimpinan Nabi dalam keluarga dibagi dalam 2 hal, yaitu yang pertama, kepemimpinan sebagai suami. Dalam kepemimpinannya sebagai suami, Rasulullah SAW bersikap adil kepada istri-istrinya dalam pemberian tempat tinggal, nafkah, bermalam, dan jadwal berkunjung. Bukan hanya itu, beliau juga bermusyawarah dengan para istrinya dalam segala urusan dan menghargai pendapat-pendapat mereka, serta aktif berpartisipasi dalam urusan rumah tangga seperti membantu pekerjaan rumah dan memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kepemimpinan sebagai ayah. Dalam kepemimpinannya sebagai seorang ayah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pendidikan dan pembinaan rohani, bersikap adil, serta memberikan contoh teladan moral dan etika yang tinggi bagi anak-anaknya. Beliau mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang melalui tindakan dan perkataan beliau. Kepemimpinan Nabi dalam bidang sosial dan pendidikan. Di bidang sosial, Rasulullah SAW memegang erat ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Beliau mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum muhajirin dan ansor atas dasar kebenaran dan rasa persamaan dengan didasari pada prinsip-prinsip material yang diantaranya adalah ditetapkannya prinsip saling mewarisi sesama mereka.
Di bidang pendidikan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, dan pembangunan karakter yang baik kepada umatnya. Beliau mempromosikan pendidikan inklusif, kesetaraan akses, dan pembelajaran seumur hidup. Prinsip-prinsip pendidikan Nabi Muhammad SAW memberikan landasan yang kuat bagi para pengembangan sistem pendidikan Islam yang holistik dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, beliau memberikan contoh bagi umat muslim untuk menghargai dan memprioritaskan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan spiritual dan material. Pimpinan Nabi dalam bidang hukum dan kepemimpinan perang. Nabi Muhammad SAW menerapkan hukum Islam dengan memahami kebutuhan dan konteks masyarakat pada zamannya. Prinsip-prinsip hukum Islam diimplementasikan secara universal, namun penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat. Beliau menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan memberikan perlindungan dalam kerangka hukum Islam, menegakkan keadilan tanpa memandang status dan latar belakang. Kepemimpinan Nabi dalam perang di sini bisa kita lihat dalam pertempuran Badar. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan Muslim yang jauh lebih kecil dalam jumlah melawan pasukan Quraisy yang besar. Meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan, Nabi Muhammad menggunakan strategi yang cerdas dan memberikan motivasi kepada pasukannya. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan Muslim meraih kemenangan, menunjukkan kepemimpinan beliau yang penuh dengan keberanian, keteladanan, dan keyakinan. Bukan hanya dalam perang Badar, dalam pertempuran Uhud, Nabi Muhammad SAW pun memimpin pasukan Muslim melawan pasukan Quraisy. Meskipun awalnya berhasil, pasukan Muslim mengalami kekalahan karena beberapa pasukan meninggalkan posisi mereka. Meskipun terluka, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan ketabahan dan kepemimpinannya yang kuat dengan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk pertempuran selanjutnya. Sejarah, prinsip, dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan bisnis pertama Nabi Muhammad SAW. Saat usia Rasulullah 12 tahun, paman beliau Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Setibanya di Busra, perjalanan beliau terhenti ketika ada seorang rahib yang ternama menghampiri mereka dan meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama Rasulullah tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam. Karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi, maka Abu Thalib pun mengirimkan beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Rahib menasihati supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syam, sebab dikhawatirkan masyarakat Yahudi akan berbuat jahat kepada Rasulullah. Perjalanan bisnis kedua Nabi Muhammad SAW. Muhammad dikenal sebagai pemuda yang berakhlak mulia, jujur, amanah, santun, dan bersahaja. Kemuliaan akhlak Muhammad itu terdengar di telinga Khadijah binti Khuwailid, seseorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Khadijah pun mengutus seseorang untuk mengajak Muhammad berniaga ke negeri Syam. Muhammad langsung menerima tawaran itu, persiapan keberangkatan pun dilakukan. Khadijah meminta pelayan terbaiknya yaitu Maisarah sebagai asisten Muhammad. Muhammad bersama Maisarah kemudian bertolak dalam sebuah kafilah menuju Syam. Maisarah melihat cara berdagang yang berbeda dari kebiasaan kaum Quraisy pada umumnya. Beliau dengan kejujurannya dan kefasihan dalam berkomunikasi sangat menarik simpati para pedagang yang berinteraksi dengannya. Seperti beliau dalam berbisnis tidak terlalu mengambil banyak keuntungan yang berlimpah. Setibanya di Mekah, Muhammad langsung menuju kediaman Khadijah. Sesampainya di sana, ia menyetorkan modal dan keuntungan kepada Khadijah. Kemudian Muhammad menjual barang dagangan yang beliau beli di Syam. Muhammad mendapat keuntungan lebih atas perniagaan itu. Khadijah pun terlihat gembira dengan usaha Muhammad muda. Tidak sia-sia ia memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit mengenai relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW hari ini. Sifat amanah sangat diperlukan bagi seorang pemimpin agar harapan masyarakat kepadanya tentang program-program kesejahteraannya dapat direalisasikan. Demikian juga sifat patonah juga sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Bisa dibayangkan apabila seorang pemimpin itu bodoh, bagaimana dengan masa depan masyarakat dan organisasi bangsa dan negaranya? Kecerdasan merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam rangka menjalankan roda kepemimpinannya.
Di samping dapat mengatasi segala problem yang muncul dengan cerdas dan bermanfaat bagi umat dan masyarakatnya. Sementara itu, sifat tablik atau memberikan informasi yang tepat dan benar serta tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya disampaikan kepada umatnya. Sifat ini sangat diperlukan dalam rangka transparansi menuju kepemimpinan yang baik dan bersih. Sedangkan pola hubungan antara seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya tentu harus dilakukan dengan saling menghargai, saling menghormati kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pola hubungan ini diperlukan agar terjadi keserasian dan keselarasan, serta tidak terjadi kesenjangan yang mengarah kepada disharmoni dalam menjalankan kepemimpinan masing-masing. Jadi, seorang pemimpin yang ideal sesungguhnya telah diteladankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam segala sifat dan perilakunya, serta diwujudkan dalam perlambangan iman dalam melaksanakan salat berjamaah. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan transparan yang selalu dimanifestasikan dalam seluruh aktivitasnya, dan tentu mempunyai sifat toleran. Ia selalu menjadikan tugas dan tanggung jawab sebagai hal yang utama melebihi kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Di samping itu, dalam setiap kebijakan dan programnya, ia selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat dan lingkungannya, sehingga langkah-langkahnya tersebut akan mendapatkan respon positif serta dukungan untuk mewujudkannya. Tentu, problem dan kritik harus selalu disadari akan terus muncul, tetapi dengan sikap bijaksana dan konsisten dalam setiap langkah dan kebijakan, kepemimpinan tersebut akan menuai keberhasilan. Yeah.